Harapan kami dengan gerakan rakyat ini yang bisa menyatu sampai ke pelosok-pelosok di daerah seluruh Indonesia, terutama daerah terpilih yang merupakan lumbung pasangan Amin ini, mudah-mudahan kita bisa memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2020. Gerakan rakyat ini nanti akan ada pemetaan daerah-daerahnya di mana, lalu apakah nanti juga akan mengawal seperti adanya black campaign saat kampanye terbuka? Jadi gerakan rakyat ini memang kita sengaja adakan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa gerakan rakyat ini merupakan pasukan terdepan untuk tim pemenangan Anies dan Muhaimin. Jadi kita sudah petakan daerah mana saja yang merupakan lumbung dari pasangan Amin ini. Ya, dari situlah kita maksimalkan pertama partisipasi pemilih, biasanya yang hanya 70 sampai 80 kita tingkatkan, berusaha kita tingkatkan. Untuk dengan gerakan rakyat tadi kentongan supaya orang berpartisipasi untuk memilih. Dari partisipasi pemilih yang tinggi, kita tahu di situ lumbung Anies dengan Muhaimin tadi, gerakan rakyat ini akan turun sampai ke bawah. Sehingga diharapkan pada lumbung-lumbung Anies itu maupun Muhaimin bisa mendapatkan suara yang tertinggi. Dan untuk tadi black campaign itu, calon presiden dan calon wakil presiden telah memberitahukan tidak perlu kita menjelek-jelekan pasangan yang lain. Tunjukkan prestasinya Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah teruji sebelumnya, bukan katanya lagi, tetapi sudah dilakukan 5 tahun pemerintahan Gubernur DKI, termasuk Caimin sebagai anggota DPR, ketua partai selama sekian tahun. Jadi harapan kami dengan gerakan rakyat ini yang bisa menyatu sampai ke pelosok-pelosok di daerah seluruh Indonesia, terutama daerah terpilih yang merupakan lumbung pasangan Amin ini, mudah-mudahan kita bisa memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Amin. Lumbung-lumbungnya mana saja, Pak? Ya, lumbung-lumbungnya kalau setelah jelas itu adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, ya, Sumatera, sebagian Kalimantan, dan seluruh Sulawesi. Itu kira-kira lumbung Anies, bukan berarti tempat lain kita tidak perhatikan, tetapi tetap diperhatikan. Harapannya dengan gerakan rakyat ini bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Makanya kemarin kita melakukan gerakan rakyat ini sampai di 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sebelumnya provinsi, setelah itu 88 dapil atau titik tadi. Berikutnya kita akan menuju ke kabupaten dan terus sampai ke bawah sampai ke TPS. Pak, tadi kan nama Jawa Tengah ini belum disebut ya? Ya. Bagaimana nanti penetrasi di Jawa Tengah ini, Pak? Jawa Tengah akan kita tahu selama ini, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin kita manfaatkan partai PKB di situ kalau tidak salah menang kedua. Ya. Jadi kita akan berusaha masuk ke pelosok-pelosok di daerah Jawa Tengah, mudah-mudahan bisa meningkatkan suara dari pasangan Amin ini. Kira-kira begitu. Tadi kan kemarin dari Sekjen PDIP mengatakan bahwa akan mengawal kecurangan pemilu bersama dengan tim koalisinya Pak Anies dan Caimin. Nah ini katanya mereka sudah melakukan komunikasi terhadap tim koalisi Pak Anies sendiri. Ini bagaimana ke depannya, apakah akan ada kerjasama seperti itu? Saya pikir kalau masalah mengawal kecurangan, saya pikir semua pihak akan seperti itu. Ya, semua pihak akan berusaha mengawal jangan sampai ada kecurangan. Diharapkan pemerintah netral. Seperti itu yang disampaikan. Kalau komunikasi, menurut saya siapa saja boleh berkomunikasi kepada siapa saja. Selama itu demi kebaikan dan kepentingan bangsa dan negara, saya pikir tidak perlu kita hambat. Ya, tidak ada masalah itu. Tapi ada komunikasi itu ada, Pak? Oh, saya nggak tahu kalau itu urusan partai ya. Ini menurut pandangan saya. Di antara timnya sendiri katanya sudah ada komunikasi gitu. Saya sendiri tidak tahu itu ya. Jadi yang saya tahu bahwa kalau ada komunikasi tidak ada masalah, boleh-boleh saja selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak membatasi untuk berkomunikasi. Cap, izin tanggapan soal Panglima yang baru saja dilantik pada hari ini. Cap, kan itu kan juga bekas komandan pas Pampres Pak Jokowi ya. Itu gimana tanggapannya dari tim Amin? Terus juga satu lagi, itu akan menjaga netralitas TNI nggak sih, Cap? Ya, selama prajurit TNI itu menerapkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, kita harus yakin bahwa pasti dia akan memegang netralitas. Apalagi Panglima TNI yang baru sudah menyatakan membuat netralitas TNI itu di dalam buku sakunya. Apabila ada prajurit yang melanggar akan kena pidana. Disitulah mari kita bersama-sama mengawal dan memberitahukan apabila ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Pak, Ada tambahan nih? Pak, izin Pak, kemarin kan ada nama Pak Sutrisno Bahlil. Udah dijawab itu kemarin. Enggak, tapi ini Pak, ini kan dia kan saat ini posisi masih Ya, Dewan kemarin sudah Kehormatan, dijawab Pak. oleh Pak Anies. Tapi apakah memang
dari kader-kader partai itu ada yang ditarik juga gitu Pak, misalkan akan mau mendukung Pak Amin gitu. Nah, kita nggak akan narik-narik kita ini. Ya ini karena dari hati, jadi siapapun yang mendukung Pak Anies selalu membuka lebar-lebar. Siapa yang mau bergabung dengan pasangan Amin kita welcome. Tapi dari Pak Sutrisno Bahiri itu membawa dari kader-kader PAN juga nggak sih Pak? Atau Wah, hanya saya si- tidak tahu itu ya. Saya tidak Oke, tahu. sip. Ya, terima Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak Geta. Thank you. Terima kasih Ron. Iya, Belakang, thank you. Kabela mana? Air belum di sini. Oke, Bapak Kalau mau wawancara di luar bisa ya. Oke, wawancara dengan tim Gerakan Rakyat bisa. Ya, mantap betul. Oh iya, saya doorstop sih, Bang. Apakah ada tanda bahwa pihak Amin juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak Pak Ganjar? Sejak awal ya, baik Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin maupun Pak Saihu sebagai pimpinan partai ya, dan juga Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah satu pikiran bahwa dengan siapapun kita terus berkomunikasi. Apakah komunikasi itu high level, normatif atau sampai teknis itu tergantung perkembangan dan tidak selalu dalam urusan kecurangan segala macam enggak. Kita komunikasi, semua level komunikasi. Dan saya kira ini baik. Dulu kan saya katakan bahwa politik itu kan kompetisi, bukan permusuhan. Antar kompetitor harus tetap berkomunikasi dan itu yang kita terapkan selama ini. Tapi sudah dilakukan berkali-kali itu Pak, pertemuan antar dua kubu ini. Seperti apa? Pribadi-pribadi berkomunikasi, tapi tidak ada duduk resmi antar dua tim itu tidak. Siapa nih Pak yang ditugaskan dari tim? Ya saya kan berteman dengan di timnas di kubunya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, Pak Ganjar, kemudian Pak Saugi itu sebagai perwira senior pasti temannya banyak juga. Pak siapa lagi misalnya para co-captain yang selama ini walaupun baru diresmikan itu temannya banyak. Pak Tamzil itu temannya banyak juga. Jadi pertemanan tetap berjalan dan itu yang selama ini kita berkomunikasi. Salah satu Pak Jumhur Hidayat juga Pak ya, kalau nggak salah sudah. Pak Jumur apalagi tokoh buruh kan, sahabatnya ada di Gerindra tuh Pak Ferry Yuliantoro kan, kemudian di PDIP juga ada teman. Jadi kita berkomunikasi dengan semua pihak dengan baik ya. Cukup? Ya, makasih Pak Dirman. Makasih Pak Dirman. Pak Artono, yuk. Dikit dong kalau yang muda itu karena kalau dari kemarin kan kita dari Bina mulai pakai apa gemoy gitu, kalau dari misalkan dari Pak Anies sendiri kan selalu mengucapkan harus dengan gagasan dan Enggak tim banyak Anies sekali gimana, itu Pak? nanti apa namanya yang di itu kan spontanitas ya, jadi nggak bisa dirancang-rancang lah dan biarkan ini berjalan dengan alamnya. Tapi kalau tim Mas Amin memandang gimmick gemoy gitu biasa aja nggak Pak untuk kayak gitu Pak. Pak Sudirman izin Pak, itu nama Pak Sutrisno Bahiri itu ada komunikasi dengan partainya juga nggak sih Pak untuk mengajak ke dalam timnas Amin ini Pak? Saya nggak tahu, kita nggak tahu karena kan Pak Sutrisno itu diundang atau dimohon sebagai tokoh Muhammadiyah. Kalau Pak komunikasinya berarti hanya antar pribadi gitu Pak, ada Pak Anies Iyalah. tidak ada sama sekali dengan Pak Zuhasnya dan lain-lain elit PAN-nya itu nggak ada? Iya kan masing-masing punya apa namanya kedaulatan. Jadi kita kan seluruh keterlibatan itu kecuali dari partai itu keterlibatan person pribadi. Ya. Oke siap. Terima kasih Pak.